Perkenalkan, nama saya Jane dari kelas 20C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fakta dan mitos tentang otak. Yang pertama, mitos tentang otak. Sudah sejak lama para ahli melakukan berbagai kajian ilmiah tentang ilmu saraf dan otak. Meski demikian, tidak sedikit muncul asumsi-asumsi keliru mengenai otak yang sejatinya hanya bersifat mitos atau tidak faktual. Beberapa mitos yang diarsir dari berbagai sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, pintar karena mendengarkan musik klasik. Dr. Ranser Rauser, seorang peneliti, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengklaim bahwa musik klasik dapat membuat orang lebih pintar, melainkan hanya meningkatkan performa bagian otak tertentu. Penelitian lain pun tidak dapat mereplikasi hasil serupa dan sampai sekarang tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa mendengarkan musik klasik dapat menambah kepintaran, namun dapat mengerjakan tugas lebih baik. Yang kedua, antara otak pria dan wanita berbeda. Puspita 2017 menjelaskan bahwa belum ada fakta yang membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda ketika belajar hal baru. Belum ditemukan kaitan gender dengan kemampuan neuron di otak dalam memproses informasi baru yang masuk. Yang ketiga, bertambah pintar karena bermain games atau pikiran. Artiono 2015 menuliskan bahwa bermain games tidak menjamin meningkatkan memori dan kemampuan bernalar. Studi yang dilakukan oleh BBC menunjukkan bahwa bermain games tidak menjamin meningkatkan ingatan dan kemampuan otak. Riset ini dilakukan terhadap 8.600 orang dengan rentang umur 18-60. Semua peserta ini disuruh untuk memainkan games yang dirancang khusus seminggu 3 kali dengan durasi per hari 10 menit. Hasilnya setelah 6 minggu, mereka tidak menunjukkan perubahan kemampuan otak secara signifikan. Keempat, manusia hanya menggunakan 10% otak. Faktanya, menurut Puspita 2017, manusia bisa menggunakan mencapai 20% dari kemampuan otak yang ada atau bahkan kurang dari 10%. Hal ini sangat tergantung dengan seberapa sering otak tersebut dilatih. Yang kelima, otak manusia bekerja lebih optimal ketika dalam keadaan tertekan. Jika beranggapan bahwa otak kamu bisa menjadi lebih cerdas saat kondisi terpaksa, itu adalah kesalahan besar. Bahkan kecenderungan seperti ini bisa merusak fungsi dari otak. Jadi, jangan mengerjakan tugas mepet dengan deadline. Dilansir dari Lifehacker bahwa ketika kamu bekerja dalam keadaan tertekan dan stres, tubuhmu akan bereaksi dengan memproduksi hormon yang akan memenuhi otakmu. Dampak akumulatif dari reaksi ini sangat tidak baik karena disinyalir bisa mematikan sel otak. Yang keenam, manusia memiliki gaya pembelajaran. Mereka yang mengaku memiliki cara belajarnya sendiri sering beranggapan kalau cara ini memenuhi performa mereka. Namun sayangnya, penelitian tidak berkata demikian. Dilansir dari Popular Science di tahun 2006, bahwa telah dilakukan penelitian untuk membuktikan korelasi kedua hal ini dan ternyata hasilnya nihil. Murid-murid yang melakukan proses belajar dengan cara yang dikehendakinya diketahui tidak menunjukkan perkembangan yang berbeda saat melakukan ulangan. Alhasil, mematahkan mitos ini. Yang ketujuh, kerusakan otak bersifat permanen. Cherry menyatakan bahwa sementara kita sering cenderung menganggap cedera otak sebagai sesuatu yang abadi, kemampuan seseorang untuk pulih dari kerusakan seperti itu tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi cedera tersebut. Misalnya, pukulan ke kepala saat pertandingan sepak bola bisa menyebabkan gegar otak. Meskipun ini bisa sangat serius, kebanyakan orang dapat pulih ketika diberi waktu untuk sembuh. Yang kedelapan, ada 100 miliar neuron di otak manusia. Faktanya, menurut Herculano 2009, bahwa perkiraan 100 miliar neuron telah diulang begitu sering
dan begitu lama sehingga tidak ada yang benar-benar yakin dari mana asalnya. Pada tahun 2009, bagaimanapun, satu peneliti memutuskan untuk menghitung neuron pada otak orang dewasa dan menemukan bahwa jumlahnya hanya sedikit melincing. Berdasarkan penelitian ini, tampak bahwa otak manusia mengandung lebih dekat dengan 85 miliar neuron. Jadi, meskipun angka yang sering dikutip itu beberapa miliar terlalu tinggi, 85 miliar masih belum bisa disinari. Yang ke-9, minum alkohol membunuh sel otak. Faktanya menurut Brown 2011 adalah bahwa sebagian terkait dengan mitos bahwa kita tidak pernah menumbuhkan neuron baru adalah gagasan bahwa minum alkohol dapat menyebabkan kematian sel di otak. Bagian yang kedua yaitu fakta-fakta tentang otak. Menurut Cherry 2020, ada sejumlah fakta-fakta yang terkait dengan otak manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berat otak manusia dewasa. Otak manusia dewasa rata-rata memiliki berat sekitar 3 pound dan cenderung lebih besar pada pria daripada wanita. Yang kedua, berat otak bayi. Berat rata-rata otak bayi manusia yang baru lahir adalah sekitar 350 hingga 400 gram atau 3/4 pound. Yang ketiga, isi otak. Otak manusia terdiri dari sekitar 75% air, serta lemak dan protein. Hampir 80% otak manusia tersusun atas air. Jika kebutuhan air tidak tercukupi, bisa saja mempengaruhi kerja otak, misal konsentrasi terganggu dan sulit fokus. Yang keempat, jumlah neuron. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa rata-rata otak orang dewasa mengandung sekitar 86 miliar sel saraf, juga disebut neuron. Yang kelima, jumlah sel glia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan bahwa ada 10 sel glia untuk setiap neuron adalah salah. Rasio lebih dekat ke 1:1. Sel glia membentuk sekitar setengah dari otak dan sumsum tulang belakang, meskipun rasio ini dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keenam, koneksi otak. Otak terus membentuk koneksi baru antara neuron sepanjang hidup kita. Yang ketujuh, persentase berat otak dengan tubuh. Sementara itu hanya mewakili sekitar 2% dari total berat tubuh. Otak membutuhkan sekitar 20% oksigen tubuh dan 25% glukosa tubuh. Yang kedelapan, ukuran dan volume otak. Ukuran rata-rata otak manusia telah menurun sekitar 9 inci kubik selama 5.000 tahun terakhir. Ini mungkin karena fakta bahwa tubuh kita juga semakin kecil dari waktu ke waktu. Yang ke-9, tak ada hubungan antara volume otak dan kecerdasan. Fakta ini diperkuat oleh Suari 2017 yang merilis suatu penelitian dari jurnal Neuroscience and Biobehavioral Reviews menyatakan bahwa memiliki otak dengan ukuran besar bukanlah jaminan bagi seseorang untuk memiliki IQ yang tinggi. Yang ke-10, kapasitas memori otak. Menurut Damar 2016, sebagaimana melansir, sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Salk Institute ini menemukan bahwa otak manusia ternyata memiliki kapasitas memori setidaknya 1 petabyte atau setara dengan 10 juta gigabyte. Jumlah itu diperkirakan setara dengan internet saat ini. Yang ke-11, tentang bau atau penciuman. Bau atau penciuman adalah pemicu ingatan paling kuat mengungkap memori. Beberapa orang diyakini dapat mengingat hal tertentu hanya dengan mencium baunya. Kemampuan untuk membedakan bau ternyata memang terkoneksi dengan memori seseorang. Sekian dan terima kasih.